Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggarda Satria Lairihi, biasa dipanggil Angga. Pada sore kali ini dan pada pertemuan perdana ini, saya diberikan tugas oleh dosen dengan mata kuliah Sistem Operasi Lanjut untuk mempresentasikan materi dengan 3 materi pembahasan. Yang pertama adalah kernel pada OS, kedua teori dasar kernel programming, yang ketiga shell script. Oke, saya masuk di pembahasan yang pertama. Apa itu kernel pada OS? Dari gambar di atas menunjukkan kalau kernel berada pada bagian inti. Jadi kernel merupakan sebuah program atau sistem inti dari sebuah operating system Android yang mengatur segala komponen yang ada pada sistem Android. Selain itu, kernel juga bisa ditemukan di beberapa perangkat mobile seperti iOS. Hanya saja kernel terkenal di pemrograman melalui operating system Linux. Maka dari itulah beberapa developer kernel yang mengembangkan kernel untuk perangkat Android. Oke, yang berikutnya adalah teori dasar pada kernel programming. Sebenarnya untuk kita memulai pemrograman atau programming kernel, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang diperlukan untuk menjalankan program kernel itu. Bisa dilihat dari yang dicetak tebal huruf-huruf ini, yaitu kita harus memahaminya terlebih dahulu untuk bisa mengeksekusi pada pemrograman kernel. Oke, saya lanjut. Fungsi dari kernel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kernel berfungsi melayani perangkat lunak, aplikasi untuk dapat mengakses perangkat keras atau hardware secara aman. Yang kedua, kernel juga berfungsi mengatur kapan dan berapa lama sebuah pemrograman aplikasi dapat digunakan satu bagian perangkat keras. Hal tersebut biasanya disebut dengan multiplexing. Yang ketiga, membantu dan mendukung perangkat lunak aplikasi untuk mengeksekusi dengan fitur abstraksi perangkat keras atau hardware. Oke, saya lanjut. Jenis-jenis kernel. Jenis-jenis kernel ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kernel monolitik. Kernel monolitik ini mengintegrasikan banyak fungsi ke dalam kernel yang menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua adalah mikrokernel. Mikrokernel ini menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi sederhana, menggunakan aplikasi-aplikasi disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, kernel hybrid. Kernel hybrid ini modifikasi dari mikrokernel yang berfungsi memasukkan beberapa kode atau tambahan kode di dalam ruangan kernel supaya ia menjadi lebih cepat atau untuk meningkatkan performanya. Yang terakhir atau yang keempat, exokernel. Exokernel ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras, akan tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras atau hardware secara langsung. Oke, selanjutnya adalah shell script. Shell script pada Linux. Shell script pada Linux ini ada banyak macam, antara lain bourne shell atau disebut SH, C-shell, CSH, Korn shell, KSH, dan yang terakhir bourne again shell atau BASH. Shell script pada sistem operasi Linux merupakan sebuah pemrograman penterjemah perintah sebagai user interface atau penghubung agar user dapat mengakses layanan dari kernel program inti sistem operasi tersebut. Oke, yang berikutnya contoh perintah shell script. Dari contoh ini bisa kita lihat dari gambar di bawah ada gambar dengan ketikan PS strap P dengan angka dolarnya 2. Jika dieksekusi hasilnya akan begini, seperti gambar berikut dengan ada durasi waktunya. Yang berikutnya, editor yang biasa digunakan adalah V atau Vim, Nano atau Gedit dan lain-lain. Contoh program pertama yang menampilkan teks yang biasa digunakan adalah Hello World, biasa disimpan dengan nama file shell echo seperti gambar dengan
gambar berikut hasil eksekusinya, dan hasil eksekusinya harus sudah dibuat, harus di-set hak aksesnya agar bisa dieksekusi. Dan cara mengeksekusinya ada berikut gambarnya. Dan jika kita ingin menambahkan komentar, bisa dengan ditambahkan tanda pagar atau tanda petik bawah garis miring bin SH. Oke, sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika video ini sangat bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, saya akhiri.